Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Semua orang tercengang dan saling memandang, Han Junting dan Qian Sheng juga mengerutkan kening, seolah-olah mereka sedang memikirkan dua hal ini. Bahkan dengan pengalaman mereka yang luas, mereka belum pernah mendengarnya. Wajah Wan Yiqian menjadi serius, maafkan aku karena mengatakan lebih banyak, tapi aku tidak tahu untuk apa Fei Yang menginginkan dua hal ini. Hanya resep kuno yang bisa menggunakan ini. Kamu benar, Yun Xiao berkata dengan gembira, apakah toko harta karun segudang benar-benar memilikinya? Petik 2. Wan Yiqian merenung sejenak dan berkata, besi geosentris juga dikenal sebagai kayu abadi, itu adalah bahan baku yang sangat umum di zaman kuno, kemudian, pada dasarnya punah, hanya beberapa akar tirani yang terkubur jauh di dalam bumi dan berubah menjadi eksistensi sekeras besi, sehingga disebut besi geosentris. Yun Xiao sedikit terkejut ketika saya mendengar tentang kayu abadi, saya tidak tahu apa itu sama sekali, 1000 jauh lebih baik daripada saya dalam mengidentifikasi materi surgawi dan harta duniawi. Wan Yiqian tertawa, Fei Yang, kamu terlalu rendah hati, sebagai Presiden Kamar Dagang nomor 1 di dunia, wajar jika Anda mengetahui beberapa hal, toko harta karun yang segudang memang memiliki sebagian kecil dari kayu abadi, tetapi tidak banyak. Yun Xiao sangat gembira, dia tidak menyangka toko harta karun segudang memiliki dua bahan baku yang paling merepotkan untuk memurnikan baja ilahi, di mana esensi es surgawi yang ekstrim. Tanyanya, ekspresi Wan Yiqian menjadi sedikit aneh, setelah beberapa saat, dia berkata, esensi es surga ekstrim yang Anda bicarakan adalah esensi jiwa es dari langit es kecil utara yang ekstrim. Ya, kata Yun Xiao, ini dia. Wan Yiqian menggelengkan kepalanya dan berkata, hormat kepalan tangan, hal ini tidak ada lagi di dunia, bahkan toko harta karun yang tak terhitung jumlahnya tidak memilikinya, dan saya berani mengatakan bahwa itu tidak ada lagi di dunia ini, kecuali kita bisa menemukan langit beku kecil di ujung utara yang hilang di masa lalu. Yun Xiao tampak sedikit kecewa, tetapi dia masih memiliki secercah harapan di hatinya. Pada saat itu, dia telah bertanya kepada Yuan Gaohan, dan meskipun pihak lain juga bersikeras bahwa tidak ada hal seperti itu, dia memiliki beberapa petunjuk, selama ada sedikit kemungkinan, itu patut dicoba. Ada satu hal yang sudah di luar dugaan saya, dia masih berkata dengan puas. Wan Yiqian berkata, baiklah, Fei Yang, kamu akan membantuku mengatasi kesedihanku, aku akan membantumu menemukan Dingling, dan memberimu kayu keabadian. Dia membisikkan beberapa patah kata kepada Chen Zongqi dan membahas masalah pemindahan pohon abadi. Harta surgawi semacam ini langka di dunia, dan bahkan sebagai presiden, dia tidak dapat dengan mudah mendapatkannya. Keduanya berdiskusi sebentar sebelum Chen Zongqi pergi. Mata Yun Xiao bersinar dengan cahaya panas, menurut Ling Mudi, bahkan tanpa esensi es surgawi yang ekstrim, dia masih bisa menggunakan bahan yang tersisa untuk memurnikan baja ilahi subgrade. Akhirnya, dengan darah roh sejati dan esensi es surgawi yang ekstrim, tingkat produk halus akan dinaikkan selangkah lebih jauh, dan itu akan dipadatkan menjadi logam terkeras di baja ilahi dunia ini. Dia memikirkan Luo Qingyun, dia harus menemukan cara untuk mendapatkan darah roh sejati darinya, darah naganya adalah garis keturunan paling berharga di dunia. Setelah Wan Yiqian membuat pengaturan, dia berkata, jangan menunda lebih lama lagi, mari kita pergi sekarang. Untuk menghindari masalah lagi, jika kita tidak dapat menyelesaikan ini sebelum Ling Baiyi tiba, situasinya akan menjadi lebih serius. Semua orang adalah orang yang gesit, setelah meninggalkan aula, banyak ahli dengan cepat datang untuk menyambut mereka. Kemudian, lusinan berkas cahaya melesat ke langit dan menuju ke perusahaan perdagangan Tianyuan. Banyak orang melihat sejumlah besar titik cahaya di langit dan merasakan tekanan yang sangat kuat, mereka sangat terkejut sehingga mereka berlari kembali ke rumah mereka atau berlarian, tidak berani tinggal sendirian di jalanan. Sekelompok orang tiba di markas besar perusahaan perdagangan Tianyuan 1 jam kemudian, namun, mereka sepertinya diblokir oleh kekuatan dan terbang perlahan. Wan Yiqian adalah orang pertama yang berhenti, katanya, ada penghalang. Semua orang berdiri di udara dan melihat ke bawah dengan dingin.
Sungguh penghalang yang kuat, Qian Sheng mencibir, siapa yang dijaga Ding San? Petik 2. Beberapa orang di perusahaan perdagangan Tianyuan sudah memperhatikan situasi di luar, mereka sangat ketakutan sehingga mereka berlari ke dalam ketika mereka melihat sosok-sosok kuat di langit. Kamu boleh pergi, kata Wan Yiqian. Semua orang mendarat di depan kamar dagang, dan Wan Yiqian berteriak, Ding San, cepat keluar, jangan pernah berpikir untuk bersembunyi hari ini. Suaranya melewati penghalang dan memasuki ruangan. Sesaat kemudian, suara malas menjawab. Begitu banyak teman baik yang datang mengunjungi lelaki tua ini, saya sangat berterima kasih, jangan khawatir, saya baru berada dalam kultivasi tertutup selama beberapa hari, aku baik-baik saja, jadi tidak perlu khawatir. Aku tidak mengkhawatirkanmu. Anda masih belum keluar. Apakah Anda ingin kami menghancurkan penghalang Anda dan menarik Anda keluar? Wan Yiqian berkata dengan dingin tanpa jejak kesopanan. Setelah beberapa saat, sekelompok orang perlahan berjalan keluar dari gerbang perusahaan perdagangan Tianyuan, seolah-olah mereka tahu bahwa mereka tidak bisa bersembunyi lagi. Pemimpin itu mengenakan mahkota di kepalanya, terlihat segar dan memiliki penampilan seorang Grandmaster, itu adalah Ding San, dan auranya benar-benar berbeda dari sikapnya yang polos dan sederhana sebelumnya. Jika dia telah menyembunyikan kekuatannya dan menyembunyikan kemampuannya sebelumnya, maka pada saat ini, dia seperti naga di lapangan. Di belakang Ding San ada tepi emas dan cahaya perak, dan Tian Jue, yang baru saja dilepaskan oleh Yun Xiao, juga ada di antara mereka. Kerumunan itu tidak takut, setelah mereka melangkah keluar, mata Ding San dan Tian Jue benar-benar mengabaikan Wan Yiqian dan jatuh pada Yun Xiao terlebih dahulu, murid mereka menyempit, tetapi mereka dengan cepat mendapatkan kembali ekspresi tenang mereka. Wan Yiqian mencibir, akhirnya mau keluar. Saya pikir Tuan Ding San sedang mengolah teknik ninja turtle dan akan berbaring rendah selama beberapa ribu tahun. Hahaha, kerumunan tertawa terbahak-bahak, mata mereka dipenuhi dengan ejekan. Indra surga dan wajah yang lain semuanya berubah tiba-tiba, masing-masing dari mereka menunjukkan kemarahan di wajah mereka, niat membunuh berangsur-angsur melonjak. Ding San mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada mereka untuk tenang, dia kemudian menyapu tatapannya yang malas ke semua orang dan berkata, sekarang sudah 1/4 tengah hari, dan cuacanya panas, semua orang telah bekerja sangat keras untuk datang ke sini, apakah kalian semua sudah makan? Wan Yiqian, Ying Luo, Yun Xiao tersenyum dan menyentuh perutnya saat dia berkata, aku sudah makan, aku kenyang, apakah kalian sudah makan? Ahem. Ding San mengepalkan tinjunya ke bibirnya dan batuk 2 kali, dia tidak menyangka akan ditanyai pertanyaan sebagai balasannya, jadi dia berkata dengan agak malu, aku baru saja makan. Semua orang tertegun. Wajah Wan Yiqian memiliki sedikit amaran, dia telah mengumpulkan begitu banyak orang, tetapi suasananya tiba-tiba menjadi aneh dan konyol. Dia segera merasa malu dan berteriak, Ding San, apa yang kamu lakukan? Serikat pedagang selalu menjadi satu, tetapi Anda telah memanfaatkan krisis untuk menelan 2 keluarga lainnya, apa yang kau lakukan? Anda harus memberi kami penjelasan hari ini. Ding San mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan heran, apa? Menelan 2 lainnya? Siapa yang memfitnahku seperti ini? Aku lebih dianiaya daripada Do-e. Wan Yiqian berkata dengan dingin, berhenti berakting, semua orang tahu apa yang telah Anda lakukan, dengan dalih alkimia. Dia menipu 18 master terkenal di dunia dan menggunakan trik tercela untuk menguras esensi sejati mereka, benar-benar keterlaluan. Aku keterlaluan. Kaulah yang harus bertanggung jawab atas 18 ahli itu, bagaimana jika? Hehe, Ding San mencibir dan berkata, jika Anda tidak sengaja merusak formula pil, situasi kegagalan pemurnian tidak akan terjadi, dan kecelakaan serius seperti itu tidak akan terjadi. Apa? Semua orang terkejut, dan mereka semua memandang Wan Yiqian, mungkinkah resep pil itu miliknya, dan dia telah mengutak-atiknya. Yun Xiao juga terkejut sejenak, tapi dia segera mengerti. Tidak heran jika Wan Yiqian begitu yakin bahwa alkimia pasti akan gagal dan sangat sedih setelah Ding San melangkah ke transendensi ilahi. Apa maksudmu? Kamu benar-benar berani memfitnah orang di depan dunia, menyebut rusa kuda, dan membalikkan hitam dan putih. Wan Yiqian marah dan melemparkan tongkat Crimson Dragon ke tanah, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Hehe, aku memfitnahmu dan mengubah hitam menjadi putih.
Ding San mencibir, saat itu, orang tercela mana yang sengaja membiarkanku mendapatkannya dan mengubah semua bagian penting. Anda pikir saya tidak tahu? Hehe, jika bukan karena bakatku yang hebat, aku akan hancur selama proses pemurnian. Ekspresi Wan Yiqian sedikit berubah, dan dia berkata dengan dingin, lelucon apa maksud Anda dengan sengaja membiarkan Anda mendapatkannya? Tidak mudah bagi saya untuk mendapatkan resep pil itu, dan tidak ada cara untuk mengetahui apakah itu asli atau palsu. Ketika itu dicuri, saya sangat marah dan menggeledah seluruh kota, tetapi tidak berhasil. Ternyata itu dicuri oleh penjahat tercela sepertimu, dan kamu bahkan mengatakan bahwa pemurnian pil itu adalah kecelakaan. Tidak tahu malu. Ding San merentangkan tangannya dan berkata, baiklah, katakan apapun yang kamu mau, hal yang memilukan telah terjadi, meskipun saya juga bersalah, niat awal saya adalah untuk kebaikan semua orang, saya tidak menyangka situasi ini akan terjadi, sekarang seperti ini, kita hanya bisa membiarkan orang mati-mati dan yang hidup harus didorong. Semua orang tidak bisa berkata-kata, mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu sebelumnya, dia jelas penghasutnya, tetapi dia telah menjadi korban. Wan Yiqian juga tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Yun Xiao juga merasa sedikit tidak berdaya, orang seperti itu seperti sepotong permen lembut yang tidak bisa Anda hancurkan, tidak peduli seberapa keras Anda mencubitnya, dia malas dan lembut, membuat Anda merasa tidak nyaman. Tuan Ding San benar, orang mati telah pergi, dan yang hidup harus didorong. Saya bertanya-tanya bagaimana Darren berencana untuk mendorong. Petik 2. Ding San berkata dengan tidak tergesa-gesa, tentu saja, saya melakukan yang terbaik untuk menjalankan kamar dagang dan memberi kembali kepada semua orang. Adapun Zhu Qishui dan Su Wansen yang meninggal dalam kecelakaan ini, saya akan merawat kamar dagang dengan baik untuk mereka sehingga mereka dapat pergi tanpa khawatir. Semua orang merasakan perasaan mencekik di dada mereka, dan mereka tidak bisa melepaskannya. Itu bagus, kata Wan Yiqian dingin, sekarang setelah Anda mengumpulkan lebih dari setengah dari 7 anggota Dewan Aliansi Bisnis, saya berharap Presiden Ding San dapat meluangkan waktu untuk memimpin aliansi bisnis untuk menghadapi krisis yang akan datang. Ling Baiyi, tanya Ding San. Ya, kata Wan Yiqian. Ding San tersenyum dan berkata, Ling Baiyi diprovokasi oleh segudang toko harta karun, apa hubungannya dengan serikat pedagang? Perusahaan perdagangan Tianyuan bersedia menawarkan 100 juta batu primordial kelas tertinggi dan 100 buah senjata tingkat mendalam untuk mendukung Anda sebagai tanda ketulusan kami. Wajah Wan Yiqian menjadi gelap, dan niat membunuh keluar dari matanya. Dia berkata dengan dingin, seperti yang diharapkan, kamu memelihara harimau untuk menimbulkan masalah. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, hanya ada 2 jalan di depanmu sekarang, menyerah atau mati. Dia tidak bisa berdebat dengan pihak lain. Bagaimana jika Qian kehabisan kesabaran dan langsung meletakkan kartunya di atas meja? Dia berkata dengan dingin, jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku harus berurusan dengan pasukan asing terlebih dahulu. Apa? Alis Ding San sedikit terangkat, dan dia berkata, apakah 1000 tuan mencoba membunuh satu sama lain dan menghabiskan kekuatan mereka? Petik 2. Jika kita tidak pergi dengan cara yang sama, bagaimana kita bisa saling membunuh? Wan Yiqian berkata dengan dingin. Jika Qian Yi langsung meletakkan kartunya di atas meja, suasananya segera menjadi tegang, penampilan sembrono Ding San juga sedikit terkendali, dan kilatan dingin terus-menerus berkedip di matanya. Qian Sheng juga angkat bicara, Ding San, ini salahmu, kami telah bersama selama bertahun-tahun, dan kami selalu bahagia. Anda telah mengambil alih aliansi bisnis Mando, Angin Petir, dan Tianyi, mengambil setengah dari kekuatan aliansi bisnis. Sekarang kita menghadapi musuh besar bersama-sama. Anda benar-benar ingin menjauhinya, ini terlalu tidak masuk akal. Ding San berkata, Mando, saya hanya membantu mereka mengelola kamar dagang Guntur dan Angin, terlalu menyakitkan untuk mengatakan bahwa saya mencaplok mereka. Adapun Paviliun Empyrean 1, mereka telah menolak niat baik saya dan berpihak pada Tuan Muda Yun Xiao. Ada hal seperti itu. Qian Sheng terkejut saat dia melihat Yun Xiao. Wan Yiqian dan yang lainnya juga sedikit terkejut, dan mata mereka menunjukkan ekspresi bertanya. Dari percakapan barusan, saya dapat melihat bahwa logika Tuan Ding San sangat ketat, kata Yun Xiao dengan senyum malu. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan bahasa dasar seperti itu?
Saya diundang oleh Nyonya Sulianyi dari Paviliun Empyrean untuk membantu mereka menangkis musuh yang kuat dan melindungi diri saya sendiri. Oh, aku ingin tahu di mana musuh yang kuat itu sekarang, kata Ding San dengan linglung. Dia mungkin berada di penjara bawah tanah Paviliun Empyrean 1, kata Yun Xiao, siapa tahu. Petik 2. Mata Ding San bersinar dengan sedikit kedinginan, dan dia berkata, sayang sekali Tuan Muda Yun Xiao memperlakukan lengan kiri dan kananku sebagai musuh, saya berharap kita bisa melepaskan dendam masa lalu kita dan mencoba untuk melihat ke depan, jika tidak, jika takdir berakhir lebih awal, saya khawatir putri saya akan sangat sedih. Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia berkata, di mana Ling Er sekarang? Dia seharusnya berada di perusahaan perdagangan Tianyuan, siapa tahu, kata Ding San. Mereka berdua berselisih, dan niat membunuh Yun Xiao berangsur-angsur tumbuh lebih kuat. Dia tidak peduli dengan Ling Baiyi, aliansi bisnis, atau dunia. Jika Ding San menolak untuk menyerahkan Ding Ling Er, dia pasti akan menjungkirbalikkan perusahaan perdagangan Tianyuan. Ketika Wan Yiqian melihat bahwa Yun Xiao benar-benar marah, dia sangat gembira dan berkata, Fei Yang, jangan buang napasmu padanya, sekarang kita bisa menekannya dan kemudian membiarkan anak buah kita membantai perusahaan perdagangan Tianyuan, kami pasti akan bisa menyelamatkan Nona Ling Er. Pertumpahan darah, kata Ding San dengan marah, bagaimana jika musuh ada tepat di depan Anda? Kamu benar-benar berani main-main. Wan Yiqian mencibir dan berkata, jangan berpikir bahwa hanya karena saya fokus berurusan dengan Ling Baiyi, saya tidak punya waktu untuk berurusan dengan Anda, kamu bisa menggunakan kesempatan ini untuk membuatnya besar dan mengalahkanku, aku akan mengatakan yang sebenarnya, aku tidak berharap kentang goreng kecilmu berguna, sekarang kamu tidak bisa menahan diri dan melompat keluar lebih dulu, aku akan menggunakan kepalamu untuk menenangkan hati orang-orang. Atas perintahnya, kerumunan segera bergegas maju dan mengepung Ding San dan seluruh perusahaan perdagangan Tianyuan. Ding San sangat marah, dan aura di tubuhnya menyebar, seketika, langit dan bumi melonjak, dan kekuatan menakutkan memicu gelombang Qi, memaksa semua orang untuk mundur, semua orang mengungkapkan ekspresi ketakutan, tidak berani bergerak maju. Aku sudah melangkah melewati belenggu Dao bela diri, benar-benar tidak banyak orang yang berani mengatakan mereka akan membunuhku beberapa hari ini. Dia penuh percaya diri saat dia menatap dingin ke arah Wan Yiqian, mata yang terakhir memiliki sedikit keseriusan. Kekuatan ini memang transendensi ilahi, meskipun masih di tingkat dasar, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Ding San mencibir, ada apa? Anda tidak akan bertarung. Jika kamu benar-benar ingin memaksaku sampai mati, maka jangan salahkan aku karena bergabung dengan Ling Baiyi untuk menghancurkan menara 10.000 harta karunmu. Beraninya kamu, Wan Yiqian berteriak dengan marah, dia masih ragu-ragu pada awalnya, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, sepertinya dia telah menyentuh skala terbaliknya dan berteriak, kali ini, bahkan jika Ling Baiyi menang, aku akan menyingkirkanmu dulu. Tongkat Crimson Dragon di tangannya memerah, dan cahaya itu melilit tubuhnya, lingkaran cahaya merah menyebar, seolah-olah bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitarnya, menekan aura San dalam sekejap. Transendensi ilahi, meskipun semua orang terkejut, mereka masih tenang. Bagaimanapun, pemimpin serikat pedagang adalah orang terkaya di dunia, jika dia tidak memiliki kekuatan untuk menantang Ling Baiyi, dia tidak akan bisa mencocokkan. Ding San akhirnya tergerak, dia berkata dengan dingin, kamu benar-benar berani bergerak. Saya tidak percaya. Saat dia membentuk segel tangan, garis-garis aurora berwarna-warni terbang dan berputar di sekitar tubuhnya, nyala api langsung naik dan mendorong 1000 kekuatan naga merah. Kedua kekuatan menakutkan bentrok di udara, dan ruang itu terus-menerus terdistorsi. Orang-orang di sekitarnya mundur 1000 kaki karena terkejut, tidak berani mendekat. Hanya kekuatan tekanan roh saja sudah cukup untuk membuat hati orang berdebar-debar ketakutan, jika pertempuran pecah, ada kemungkinan 100% bahwa para pengamat akan terlibat. Hanya Yun Xiao dan yang lainnya yang masih berdiri di kejauhan, menonton dengan dingin dengan tangan disilangkan di dada. Yun Xiao juga menyatukan tangannya dan mengubahnya menjadi pedang, mengirimkan pedang ganas Qi. Dia tahu identitas pria di belakang Ding San, jadi dia harus waspada terhadap penampilan Chang Wuqiong. Jika Chang Wuqiong tidak muncul, dia tidak keberatan bergabung dengan Wan Yiqian untuk membunuh Ding San.
Wajah Wan Yi, Qian menjadi sangat tenang, dan matanya bersinar dengan bangga. Dia tertawa dan berkata, Ding San, kamu terlalu menghargai dirimu sendiri, dan kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anda selalu rendah hati, bagaimana Anda bisa begitu terkenal? Tampaknya setelah melangkah ke transendensi ilahi, Anda menjadi sangat sombong sehingga Anda bahkan tidak mengenali diri Anda sendiri. Ekspansi bisa membuat seseorang menjadi gila sampai mati. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depan, lampu merah menyala di lengannya, tongkat naga merah di tangan kirinya segera berubah menjadi naga dan melingkarkan lengannya. Dengan raungan, dia menyerbu ke depan. Oh, raungan naga bergema di langit di atas perusahaan perdagangan Tianyuan, seluruh ruang beriak di bawah Dragon's Roar. Orang-orang di sekitarnya menutup telinga mereka saat ekspresi mereka berubah. Namun, itu tidak berguna, gelombang suara sepertinya tidak masuk ke telinganya, itu bergema langsung di altar spiritual dan lautan kesadarannya, mengguncang jiwanya. Ekspresi Ding San berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur selangkah. Dia juga marah, dan berteriak, karena itu masalahnya, bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Kelima jarinya membentuk serangkaian segel tangan, dan 9 aliran cahaya aurora berkumpul di telapak tangannya. Dia tiba-tiba menamparkan, dan kekuatan yang bisa menembus langit dan bumi dimuntahkan. 9 pusaran aurora muncul di depannya, terus-menerus melahap kekuatan naga merah, bahkan raungan naga ditekan di luar pusaran, terus-menerus ditransmisikan. Langit langsung terbelah menjadi dua bagian yang berbeda, dan tekanan mengerikan runtuh di tengah, seolah-olah langit telah meledak dan Bima Sakti telah turun dari 9 surga. Bahkan Han Junting, Qian Sheng, dan yang lainnya terkejut dan mundur selangkah. Belum lagi para seniman bela diri biasa itu, masing-masing dari mereka diam seperti jangkrik di musim dingin, seluruh tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Apakah ini kekuatan transendensi ilahi? Jika mereka berdua begitu kuat, seberapa menakutkan Ling Baiyi? Untuk sesaat, semua orang dipenuhi dengan kekhawatiran tentang masa depan. Tiba-tiba, dua suara sumbang terdengar di udara, tidak terpengaruh oleh tekanan spiritual, menyebar sembarangan di udara dan jelas jatuh ke telinga semua orang. Iya, mereka benar-benar berkelahi. Menurut Anda siapa yang akan menang? Petik 2. Ini pasti 1000. Orang tua ini telah menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik, selama bertahun-tahun, tidak ada yang melihat kekuatannya yang sebenarnya, dan dia bahkan berani menyatakan perang melawan Ling Baiyi. Kekuatannya kemungkinan besar tidak lebih lemah dari Ling Baiyi. Itu masuk akal, tapi aku masih lebih menghargai Ding San. Jangan tertipu oleh penampilannya yang lembut dan lemah. Dia tidak ceroboh sama sekali dalam hal mengisap ki dan sumsum tulang sejati orang. Orang yang begitu kejam tidak akan dikalahkan dengan mudah. Jadi bagaimana jika kamu kejam? Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, kamu hanya akan menjadi hidangan bagi orang lain. Jika Anda sangat mampu, minumlah dengannya. Jika Anda bisa melakukannya, maka pergilah. Jika tidak, jangan ganggu. Kamu berbicara seolah-olah kamu sangat kuat. Jika kamu kuat, pergilah. Kamu pergi, tentu saja, kamu harus pergi. Saat mereka berdua berdebat dengan wajah merah, kompetisi seni bela diri yang awalnya gugup tiba-tiba menjadi tenang. Tidak jauh dari situ, seorang pria gemuk dan kurus telah muncul. Mereka bertengkar satu sama lain dan hendak berkelahi. Ketika Wan Yiqian dan Ding Sanyi melihat kedua orang ini, ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka menarik aura di tubuh mereka pada saat yang sama, namun, mereka masih saling memandang dengan dingin, tidak mau saling menerima. Ketika Yun Xiao melihat kedua pria itu, dia juga mencabut pedangnya dan berkata dengan cemberut, kalian berdua idiot. Di mana Ao Changkong? Semua orang tersentak dan menatap pria gemuk dan kurus itu dengan kaget. Mungkinkah kedua pria ini terkait dengan gelar penguasa bela diri nomor 1 di dunia? Orang harus tahu bahwa Ao Changkong adalah orang yang sangat misterius. Dia tidak terkenal beberapa dekade yang lalu, tetapi dia tiba-tiba bangkit seperti komet dan mengejutkan dunia dalam satu gerakan. Setelah itu, dia menghilang seperti udara, dan tidak ada yang tahu tentang dia lagi. Apakah dia akan muncul lagi sekarang? Duo gemuk dan kurus itu segera berhenti bertengkar dan melihat ke atas. Kamu benar-benar Gu Feiyang? Tanya biksu gemuk itu dengan nada aneh. Itu aneh,
dia jelas sudah mati, bagaimana jiwanya bisa bereinkarnasi? Apa yang terjadi? Biksu kurus itu tertawa dan bertepuk tangan, haha, kamu tidak mengerti, ini adalah seni jahat dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang mengambil alih janin bawaan? Tapi dia jelas bukan salah satu dari mereka, biksu gemuk itu sangat marah. Yun Xiao tercengang, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, seseorang dapat mengatakan bahwa dia tidak sesederhana memiliki janin bawaan, dia tidak bisa tidak berpikir sedikit lebih tinggi tentang biksu gemuk di depannya, meskipun kecerdasan kedua pria ini mengkhawatirkan, kekuatan dan penglihatan mereka masih bagus. Mengapa tidak? Pria kurus itu tertawa, jelas. Haha, memalukan, tolong jangan beritahu siapapun bahwa Anda mengenal saya, aku tidak bisa kehilangan muka seperti ini. Iksu gemuk itu tersipu, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dan bergumam, aneh, itu benar-benar aneh. Duta gemuk dan kurus, di mana Tuan Ao Cangkong? Wan Yiqian bertanya, mungkin di kota ini, siapa tahu. Biksu kurus itu terkekeh. Ekspresi Wan Yiqian sedikit berubah, dan yang lainnya juga terkejut. Tetapi kedua orang bodoh ini berbicara dengan cara yang gila, jadi mereka tidak tahu apakah mereka mengatakan yang sebenarnya. Jika dia tidak keluar untuk menemuimu, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Wan Yiqian mengerutkan kening dan bertanya, kami di sini untuk menghentikan kalian dari perkelahian, kata biksu kurus itu. Semua orang sedikit pusing, kedua orang gila ini hampir bertarung sendiri, jadi apa yang bisa dibujuk? Wan Yiqian juga menganggapnya lucu dan berkata, kamu ingin menghentikan pertarungan dengan kekuatanmu yang lemah. Kamu tidak harus mengandalkan kekuatanmu untuk menghentikan perkelahian. Biksu gemuk itu buru-buru berteriak, dia menunjuk ke kepalanya dan berkata, itu kecerdasan. Wan Yiqian, Ying Luo, Qian Sheng tidak bisa menahan tawa, kalian berdua memiliki kecerdasan yang luar biasa, saya ingin tahu bagaimana Anda bisa menghentikan pertarungan. Petik 2. Apakah kamu tidak melihat? Fatso terkekeh, ketika kami berdua muncul, Wan Yiqian dan Ding San secara alami berhenti, ini adalah kecerdasan. Semua orang tidak bisa berkata-kata, setelah memikirkannya dengan hati-hati, itu benar, mereka tidak tahu apakah kedua orang ini benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura. Perselisihan internal serikat pedagang tidak ada hubungannya dengan kalian berdua idiot. Wan Yiqian berkata dengan marah. Aku ingin tahu siapa idiot di sini, Ling Baiyi telah memasuki kota, dan Anda masih menimbulkan masalah di sini, Anda hanya menggali kuburan Anda sendiri, kata Shorty. Apa? Ekspresi semua orang berubah drastis, seluruh tubuh Wan Yiqian gemetar saat dia berkata dengan kaget, apakah ini benar? Bagaimana kalian tahu? Saya melihatnya, bertarung dengan Li Yun Xiao di Paviliun Empyrean 1, kata biksu gemuk itu, dia ada di Paviliun Empyrean 1. Yun Xiao, hehe, mata semua orang tertuju pada Yun Xiao, tetapi sebagian besar dipenuhi dengan keterkejutan. Kamu idiot, Yun Xiao memarahi, kamu idiot. Saya sangat fokus untuk berurusan dengan Ling Baiyi sehingga saya tidak memperhatikan Anda bersembunyi di dekatnya, kalau tidak, aku akan menyeretmu keluar dan memukulimu. Fei Yang, mungkinkah itu benar? Wan Yiqian kaget. Aku memang bertemu Ling Baiyi di Paviliun Empyrean 1, kata Yun Xiao malu-malu, saya bahkan bertukar pukulan dengannya. Ekspresi Wan Yiqian berubah drastis, dengan ekspresi mencela di wajahnya, dia bertanya dengan sangat sedih, apa hasilnya? Hasilnya adalah saya terluka parah, dan dia pergi, kata Yun Xiao, dia pergi. Apa pendapatmu tentang kekuatannya? Qian Sheng bertanya, kuat. Kata Yun Xiao dengan ekspresi serius, jauh lebih kuat daripada ketika kita bertarung saat itu. Semua orang terdiam, dan suasananya sangat menindas. Jangan khawatir, semuanya, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya kenal 1000 orang, dia tidak akan melakukan apapun yang tidak dia yakini, saya yakin dia sudah memiliki rencana yang lengkap. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan mutlak dalam berurusan dengan Ling Baiyi? Jelas, Wan Yiqian marah karena Yun Xiao tidak memberitahunya tentang masalah sebesar itu, tetapi Ling Baiyi sangat sombong sehingga dia tidak muncul bahkan setelah datang, jelas, dia akan menunggu sampai pertemuan pemenggalan 3 hari kemudian. Apa konferensi pemenggalan kepala? Yun Xiao tercengang. Semua orang bahkan lebih terkejut, Qian Sheng tidak bisa berkata-kata, kamu bahkan tidak tahu tentang konferensi pemenggalan.
Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, kepala siapa? Ling Baiyi. Qian Sheng menjelaskan, Dongmen Yuan, yang menempati peringkat kedua di antara 8 penjaga Dewa Kematian, meninggal di Kota Bulan Merah hari itu. Dia sekarang berada di bawah kendali Menara Harta Karun. Mereka berencana untuk mengeksekusinya 3 hari kemudian. Ini juga alasan mengapa Tuan Qian yakin bahwa Ling Baiyi akan datang, itu karena Ling Baiyi sombong dan sombong. Wan Yiqian mencibir, sekarang sepertinya kamu benar-benar sombong. Lalu aku akan membentuk formasi 3 hari kemudian dan mengirimnya ke barat. Itu benar, ini masalah besar, dan Anda masih bermain-main di sini. Menurut informasi yang saya terima, untuk memberi Anda pelajaran, Ling Baiyi berencana menggunakan tiang bambu untuk menempelkan kepala 7 pemimpin serikat pedagang dan meletakkannya di gerbang kota sebagai peringatan bagi orang lain. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Apa-apaan sialan? Semua orang menghirup udara dingin ketika mereka memikirkan adegan itu. Mereka tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka, dan mereka takut bahkan sebelum pertempuran. Ekspresi Ding San juga berubah drastis, dan dia berkata dengan tegas, Biksu kurus, dari mana kamu mendapatkan informasinya? Iya, aku tidak bisa memberitahumu itu. Biksu kurus itu menutup mulutnya dengan tangannya dan berkata, percayalah jika kamu mau, tersesat jika kamu tidak mau, namun, kamu juga tidak akan bisa meninggalkan kota Yan yang baru, karena Ling Baiyi juga menginginkan kepalamu. Haha, kenapa aku tidak bisa? Biksu gemuk itu tertawa, katakan kepada mereka bahwa sayalah yang bertanya-tanya dan beritahu mereka betapa kuatnya saya, namun, menurut saya, ide Ling Baiyi tidak dapat direalisasikan. Oh, apakah Anda begitu percaya diri dengan serikat pedagang? Di masa lalu, akan ada 7 kepala di tiang bambu di gerbang kota dalam 3 hari, biksu kurus itu memutar matanya dan berkata dengan jijik. Ekspresi Wan Yiqian dan yang lainnya berubah drastis, mereka memelototi biksu kurus itu dengan kemarahan di wajah mereka. Mengapa kita tidak bertaruh? Tuo gemuk tertawa, yang kalah harus menjadi cucu, dan di masa depan, dia harus berbaring di tanah dan menjadi gunung untuk pemenangnya. Biksu kurus itu bergidik dan berkata dengan kaget, sungguh taruhan yang kejam. Apa yang membuat Anda begitu percaya diri? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Wan Yiqian mencibir dan berkata, biksu kurus, hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Bagaimana Anda bisa berpikir dengan otak keledai bodoh Anda? IQ Fatih Tuo masih lebih tinggi dan dia berwawasan. Mereka selalu tidak dapat dipisahkan, jadi mengapa ada perbedaan besar dalam kecerdasan mereka? Haha, Tuhan 1000 benar. Biksu gemuk itu tertawa bangga, Zhu Qishui dan Su Wansen sudah mati, dan tubuh mereka dibakar oleh Ding San, bahkan jika Ling Baiyi sangat mampu, dia tidak akan bisa mengumpulkan ke-7 kepala, oleh karena itu, saya percaya bahwa hanya 5 kepala yang dapat digantung di tiang bambu di gerbang kota dalam 3 hari. Wan Yiqian, Ying Luo, itu benar. Biksu kurus itu terkejut dan dengan cepat berkata, tes, untungnya kami tidak bertaruh. Dia meletakkan tangannya di dadanya, wajahnya penuh ketakutan dan ketakutan yang tersisa. Wan Yiqian berteriak dengan marah, kalian berdua idiot, tersesat dalam 3 napas. Kalau tidak, aku akan menundukkan kepalamu di gerbang kota. Energi kekerasan di tubuhnya langsung berubah menjadi 2 aura pedang merah cerah, yang tanpa ampun memotong kepala kedua orang itu. Duta yang gemuk dan kurus terkejut, mereka berdua berteriak dan berubah menjadi seberkas cahaya, melarikan diri tanpa jejak. Ledakan. 2 aura pedang meleset dan mengangkat batu bata hitam yang tak terhitung jumlahnya di tanah, 2 retakan menakutkan muncul di kejauhan. Tolong tenang, tuanku, kata Qian Sheng, jangan marah dengan kedua idiot itu, yang paling penting sekarang adalah berlatih formasi dan memastikan bahwa kita bisa membunuh Ling Baiyi. Wan Yiqian jelas sangat marah, setelah dadanya naik turun dengan keras untuk sementara waktu, dia berangsur-angsur menjadi tenang, dia berbalik dan berkata, Ding San, kamu juga mendengar apa yang aku katakan barusan, Anda dan saya sudah berada di perahu yang sama, kamu adalah orang yang cerdas, jadi kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Jika duta gemuk dan kurus tidak mengatakannya, aku akan berpikir bahwa kamu sengaja mencoba memprovokasi aku, kata Ding San perlahan, dengan kepribadian Ling Baiyi, dia pasti akan melakukan hal seperti itu, aku tidak punya pilihan selain bergabung denganmu untuk melawan musuh. Dengan partisipasi tulus saudara Ding San, peluang kami untuk menang meningkat,
kata Qian Sheng, sangat gembira. Wan Yiqian mengangguk dan berkata, ya, kekuatan Dingsan memang bisa sangat berguna, premisnya adalah tulus, jika kamu masih bermain trik saat ini, itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Dingsan mencibir, jangan khawatir hanya karena ini adalah peluang 1000%, saya masih bisa membedakan apa yang lebih penting, aku yakin dalam berurusan denganmu, tapi aku tidak bisa ceroboh berurusan dengan Ling Baiyi. Wan Yiqian mendengus berat dan berkata, itu bagus. Mari kita kembali sekarang dan mulai menyiapkan formasi, 3 hari kemudian, dia tidak akan bisa kembali. Aku sangat penasaran dengan perilaku duta yang gemuk dan kurus, Yun Xiao tiba-tiba berkata, tidak mungkin bagi mereka untuk datang ke kota Yan baru tanpa alasan dan berkomunikasi dengan Anda, kemungkinan Ao Changkong juga ada di sini, apa tujuannya? Benar, masalah ini memang layak untuk didiskusikan, namun, saya tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi, mari kita berurusan dengan Ling Baiyi dulu. Yun Xiao mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke Dingsan dan berkata, dengan dingin, di mana Ling Er? Jika Anda tidak membawa Ling Er keluar hari ini, saya tidak peduli apakah Anda berada di sisi yang sama, atau jika Anda Ling Baiyi atau Ling Heiyi, saya pasti akan menghancurkan perusahaan perdagangan Tianyuan Anda. Wajah Dingsan tenggelam, dan amarahnya terlihat jelas di wajahnya. Wan Yiqian mengingat kondisi yang telah dia janjikan kepada Yun Xiao, dan segera berkata, Dingsan, bahwa Ding Ling Er bukan putrimu, dan dia jatuh cinta pada Fei Yang, mengapa Anda tidak memenuhi keinginan mereka dan membantu mereka? Petik 2. Tentu saja, kami dapat membantu mereka, kata Dingsan, tapi Li Yun Xiao tidak pernah bijaksana, pintu perusahaan perdagangan Tianyuan selalu terbuka untuknya. Lelucon apa? Kata Yun Xiao dingin, karena Ling Er bukan putrimu, aku secara alami akan membawanya pergi, apa hubungannya ini dengan perusahaan perdagangan Tianyuan Anda? Dingsan, aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu, aku tidak bisa membawa Ling Er pergi hari ini, aku akan membunuh tua itu dulu, dan kemudian meratakan perusahaan dagang Tianyuan ke tanah. Tidak sopan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah penguasa bela diri Van Kuiser? Dingsan sangat marah dan berteriak, kamu bisa mencoba jika kamu mau. Yun Xiao tidak menyerah sama sekali, ada banyak orang di dunia ini yang bisa menghentikanku, tapi kamu, Dingsan, jelas bukan salah satunya. Betapa sombongnya, aku akan melihat seberapa kuat kaisar bela diri Van Kuiser. Dingsan berubah bermusuhan di tempat dan mengarahkan jarinya, cahaya kuning keluar dari ujung jarinya dan menembus ruang. Dang! Wan Yiqian mengangkat tongkat naga merahnya dan memblokir pancaran jari, dia menyarankan, kita berada dalam momen kritis sekarang, jadi mengapa kita harus panik atas wanita yang tidak relevan? Dingsan, jangan konyol. Wajah Dingsan sangat suram, bagaimana mungkin dia tidak tahu alasannya? Namun, dia sudah menjadi ahli transendensi ilahi, namun dia masih terancam oleh tertinggi bela diri, selain itu, dia berada di depan begitu banyak orang, yang membuatnya tidak bisa melampiaskan amarahnya. Tianjue, bawa gadis itu kepadanya dan dapatkan kembali tua itu, Dingsan menjentikkan lengan bajunya dan pergi, jelas sangat marah. Yun Xiao merasa lega melihatnya berkompromi, dia tidak takut melawan Dingsan, tetapi dia tidak tahu keberadaan Ding Ling Er, jadi dia takut Dingsan akan menempatkannya dalam bahaya yang lebih besar, tapi sekarang, sepertinya dia telah membuat taruhan yang tepat. Hasil saat ini adalah akhir yang bahagia bagi semua orang. Wan Yiqian pergi bersama semua orang dan mulai berlatih formasi, Yun Xiao, di sisi lain, mengikuti Tianjue untuk menukar orang lain. Dingsan kembali ke markas dan langsung masuk ke ruang rahasia, tidak diketahui apakah itu ilusi atau realitas, tetapi itu sebenarnya adalah hutan. Ada tetesan air di dalamnya, dan jalan batu mengarah ke sebuah pondok jerami. Chang Wuqiong sedang membaca gulungan di depan pondok, dan dupa menyala. Duta yang gemuk dan kurus juga telah datang ke kota Yan yang baru. Dingsan duduk di meja batu, mengambil teko, dan menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Teh hijau jernih dipenuhi dengan energi spiritual, menyegarkan hati seseorang. Chang Wuqiong tidak tergerak, dia membalik halaman dengan lembut dan berkata, seluruh dunia memperhatikan insiden di kota Yan yang baru, saya tidak akan terkejut tidak peduli siapa itu. Oh, apa pendapatmu tentang situasi saat ini? Dingsan mengambil secangkir teh harum dan meminumnya dalam satu tegukan, ada senyum di wajahnya,
dan tidak ada jejak ekspresi cemberut dari sebelumnya, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Chang Wuqiong meletakkan buku itu dan terkekeh, kamu cukup licik, Anda berpura-pura menjadi maha kuasa dan sombong di luar, tetapi nyatanya, Anda teliti dan berhati-hati, bahkan ketika Anda telah melangkah ke dalam transendensi ilahi, Anda tidak rendah hati atau sombong, kamu benar-benar menakutkan. Hehe, semakin banyak Anda kehilangan, semakin banyak yang Anda dapatkan, saya mengerti prinsip ini. Ding San dengan ringan menikmati teh harum dan berkata sambil tersenyum, ada banyak orang di dunia ini yang jauh lebih unggul dariku, jadi aku tidak bisa dibanggakan. Chang Wuqiong juga mengambil cangkir tehnya dan meniup uap panas, dia menyesap dan berkata, penting untuk memiliki kesadaran diri, sayangnya, tidak banyak orang seperti ini. Ding San tersenyum pahit dan berkata, dengan kesadaran diri, seseorang bisa hidup paling lama sedikit lebih lama, hanya dengan kekuatan absolut seseorang dapat berdiri tegak, saya ingin menjauh darinya, tetapi duta yang gemuk dan kurus mengatakan bahwa Lin Baiyi ingin memenggal kepala 7 presiden serikat pedagang, ini adalah bencana yang tidak terduga, dan saya tidak dapat menghindarinya bahkan jika saya mau. Bukankah kamu sangat setuju untuk berurusan dengan Lin Baiyi? Chang Wuqiong tertawa, itu untuk menutupi masalah alkimia, kata Ding San, untuk membiarkan segudang menara harta karun membuat persiapan penuh untuk pertempuran dan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkanku, kalau tidak, dengan kepribadian saya, bagaimana saya bisa melakukan langkah sembrono seperti itu? Petik 2. Chang Wuqiong mengangguk dan berkata, ini memang kesempatan bagus, kalau tidak, mengapa Wan Yiqian mengawasinya ketika dia mengumpulkan 18 kaisar bela diri bintang 9 untuk memurnikan pil? Namun, tidak ada jalan keluar sekarang, kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Apakah menurutmu kita bisa mengalahkan Lin Baiyi? Tanya Ding San. Bukan kami, kalian, jawab Chang Wuqiong, secara alami mungkin jika mereka bekerja sama, kekuatan Wan Yiqian sangat kuat, dan dia tidak sendirian, selain itu, bahkan jika itu kamu, Ding San, aku tidak bisa melihatmu sepenuhnya. Anda pasti bercanda, Tuan Chang Wuqiong. Ding San tertawa, saya hanya seorang pedagang tanpa dukungan apapun, saya hanya berhasil mencapai tempat saya hari ini dengan hati-hati sendirian, selain dukungan dan keberuntungan Anda sendiri, Anda telah melewati ambang seni bela diri, meski begitu, di depan orang-orang yang benar-benar kuat sepertimu, kamu hanyalah semut. Mata Chang Wuqiong bersinar saat dia menatapnya dan berkata, justru karena kamu tidak memiliki dukungan apapun sehingga kamu berhasil mencapai tahap ini dengan menyembunyikan kekuatanmu dan menunggu waktumu, jika ada orang di serikat pedagang yang saya takuti, itu Anda dan Wan Yiqian. Bagaimana jika Qian Yi begitu kuat sehingga dia bisa membuatmu takut padanya? Ding San bertanya dengan heran. Latar belakang Wan Yiqian tidak kecil, kata Chang Wuqiong sambil tersenyum, Anda akan tahu jika ada peluang di masa depan. Baiklah, karena tuanku tidak ingin mengatakannya, pasti ada rahasia, kata Ding San, saya hanya berpikir tentang bagaimana bertahan dari krisis ini. Kamu lebih dari mampu melindungi dirimu sendiri, kata Chang Wuqiong sambil tersenyum, adapun duta yang gemuk dan kurus, Ao Changkong kemungkinan besar ada di sini untuk menonton pertunjukan, lagi pula, jika mereka menyebarkan berita bahwa mereka akan mengepung dan memusnahkan Lin Baiyi, itu akan menjadi peristiwa besar yang akan mengguncang dunia, siapa yang tidak mau datang dan melihatnya. Kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu, Ding San menghela nafas, sangat disayangkan bahwa Ding Ling, adalah bidak catur yang sangat baik untuk mengendalikan Li Yun Xiao, tetapi dia benar-benar kehilangan efektivitasnya setelah apa yang terjadi. Ekspresi Chang Wuqiong berubah serius untuk pertama kalinya, Li Yun Xiao, jangan menyentuhnya untuk saat ini, orang ini memiliki kehendak surga, dan dia sangat aneh, saya khawatir akan sangat sulit untuk membunuhnya. Melihat penampilan Tuan, mungkinkah Anda juga punya ide? Hati Ding San bergerak sedikit. Chang Wuqiong mengangkat kepalanya dan menatapnya, kesungguhan di wajahnya menghilang, dan dia tersenyum, Ding San, kamu mencoba mendapatkan informasi dariku. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, itu berarti kamu telah mengakuinya, kata Ding San sambil tersenyum. Ada beberapa hal yang harus Anda ketahui lebih sedikit, jawab Chang Wuqiong, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang Lin Baiyi, jika dia cukup kuat, dia akan bisa melindungi dirinya sendiri bahkan jika dia tidak bisa menang.
Terima kasih atas bimbingan Anda, Tuan, Ding San menangkupkan tinjunya. Chang Wuqiong mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi, dia mengambil buku itu dan terus membaca. Di luar paviliun Empirean 1, Yun Xiao dan Su Lianyi sedang menunggu dengan tenang dengan itu. Setelah beberapa saat, Tian Jue datang bersama Ding Ling Er. Wajah Ding Ling Er masih dipenuhi dengan kebingungan, dan dia tidak tahu apa yang telah terjadi, dia hanya tenang setelah melihat Yun Xiao. Kakak laki-laki Yun Xiao, Lai Tua, apa yang terjadi? Ding Ling Er kembali ke sisi Yun Xiao, ketika dia melihat dua kelompok orang saling memandang dengan permusuhan, dia merasa gugup. Yun Xiao menghela nafas dan menyentuh dahinya dengan penuh kasih sayang saat dia berkata, takdir tidak pernah diputuskan oleh siapapun, Ling Er, kamu harus siap secara mental. Hati Ding Ling Er berkedut hebat, dia berkata, apakah kakak laki-laki Yun Xiao memiliki konflik dengan ayahku? Tidak apa-apa, dengan aku di sekitar, masalah apapun bisa diselesaikan. Yun Xiao merasakan sedikit sakit di hatinya, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Ding Ling Er berbalik dan meraih lelaki tua itu, dia berkata dengan cemas, Lai Tua, apa yang terjadi? Lai Tua juga menghela nafas dan menangkupkan tinjunya, Nona, tolong jaga dirimu di masa depan. Dia berbalik dan pergi bersama Tian Jue, meninggalkan Ding Ling Er dalam keadaan linglung, pikirannya berantakan. Apa yang terjadi? Su Lianyi juga menghela nafas panjang, dia maju untuk memegang tangannya dan berkata, Ding San bukan ayah kandungmu, dan saudaramu, Ding Peng, telah dibunuh oleh Ding San. Tubuh Ding Ling Er bergetar, dan otaknya hampir korsleting dengan dengungan, dia hampir kehilangan keseimbangan. Wewe, apa yang baru saja kamu katakan? Petik 2. Yun Xiao menatap Su Lianyi dengan mencela, tetapi wajahnya juga suram, tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan bisa menerimanya. Dia memeluk Ding Ling Er dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan lembut, semua yang dikatakan Su Lianyi adalah benar. Dadanya basah oleh air mata, dan tangisan tragis Ding Ling Er datang dari pelukannya, dia sudah terisak diam-diam, dan tubuhnya yang halus terus-menerus gemetar. Yun Xiao berdiri diam dan tidak menghiburnya, dia hanya terus membelai rambutnya untuk membuatnya merasakan keberadaannya, karena saat ini, kata-kata apapun pucat dan tidak berdaya, hanya berlalunya waktu yang secara bertahap bisa menghapus kesedihan. Lambat laun, bulan terbit ke puncak tembok kota, dan tangisan Ding Ling Er sudah lama serak dan tidak terdengar, kemudian, dia akhirnya tertidur. Su Lianyi berkata dengan lembut, Tuan Yun Xiao, tolong biarkan saya menjaga Nona Ling Er, jika Kian mengirim seseorang untuk memintamu pergi lebih awal. Yun Xiao dengan lembut melambaikan tangannya dan mengangkat Ding Ling Er di pelukannya, tidak apa-apa, aku akan merawatnya, Anda boleh pergi. Su Lianyi menghela nafas, dia tidak ingin mengganggunya lebih jauh dan berbalik untuk pergi. Sebuah cahaya berkedip di antara alis Yun Xiao saat dia melangkah ke tablet alam ilahi dengan Ding Ling Er di pelukannya. Dia datang ke tempat budidaya peri air dalam sekejap dan berkata, Dewa Air, aku akan meninggalkan Ling Er padamu untuk saat ini, saya telah menambahkan segel di tubuhnya yang dapat mengurangi rasa sakitnya, dia seharusnya tidur lebih lama. Yun Xiao telah berbicara dengan air abadi sebelumnya, dia adalah satu-satunya wanita di seluruh tablet alam ilahi, jadi dia adalah orang yang paling cocok untuk merawat Ding Ling Er. Tetesan air mata besar Dewa Air sudah jatuh, dia berkata dengan lembut, Saudari Ling Er sangat menyedihkan. Peluang setiap orang berbeda, kata Yun Xiao, mereka semua memiliki takdir mereka sendiri, semua ini adalah malapetaka yang ditakdirkan untuknya, dan dia harus menanggungnya dengan kekuatannya sendiri. Dewa Air dengan lembut menutupi Ding Ling Er dengan selimut dan berkata, aku akan merawat Saudari Ling Er dengan baik, jangan khawatir, Saudara Yun Xiao. Yun Xiao mengangguk, melihat wajah Ding Ling Er yang berlinang air mata, yang setipis bunga, dia tidak bisa menahan perasaan sedih, dalam sekejap, dia menghilang dari tablet alam ilahi. Dia melihat ke langit yang luas sendirian dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak, kemudian, dia berubah menjadi sambaran petir dan menuju menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, langit runtuh lapis demi lapis, seolah-olah runtuh, itu memicu badai yang tak terhitung jumlahnya dan menelan petir.
Wajah Yun Xiao berkedip, seberkas pedang Qi melesat dari ujung jarinya dan langsung membelah kekuatan menakutkan menjadi dua, dengan lompatan, dia muncul 1000 kaki jauhnya. Kekuatan tornado yang menakutkan masih menyebar di udara, membutakan semua orang. Murid Yun Xiao menyempit, dengan mata roh magisnya, dia segera melihat di mana musuh berada, dan dia menusukkan pedang dinginnya ke arahnya. Pedang Qi itu seperti pelangi, membelah langit. Desir. Semua badai dimusnahkan oleh pedang ini, dan sesosok melintas keluar dari kehampaan, mengubah teknik tubuhnya untuk melarikan diri. Jadi, itu kamu yang bodoh. Yun Xiao mencibir, Anda bisa tinggal di sini. Dalam sekejap, dia muncul di depan pria itu dan menghalangi jalannya. Pria itu terkejut dan tiba-tiba berhenti, dia tersenyum malu dan berkata, ini memang Gu Fei yang, luar biasa, itu adalah duta gemuk yang tersenyum. Yun Xiao mengarahkan pedang panjangnya ke arahnya dan berkata dengan suara dingin, ada sesuatu yang lebih kuat, kalau begitu datang dan cicipi dengan kepalamu. Merasakan ujung pedang yang tajam, biksu gemuk itu mundur ketakutan dan berkata, Gu Fei yang, jangan lakukan sesuatu yang bodoh, aku hanya bercanda denganmu. Lelucon dapat dengan mudah membunuh orang, kata Yun Xiao dingin. Aku tahu, aku tidak akan berani membukanya lagi, biksu gemuk itu dengan cepat berkata. Yun Xiao sedikit mengernyit dan berkata, sepertinya kamu tidak bodoh, kamu masih takut mati. Hehe, biksu gemuk itu tertawa, dia tampak tidak berbahaya dan berseri-seri. Ruang di sampingnya sedikit berputar, dan biksu kurus itu terungkap, dia berkata, Gu Fei yang, maafkan aku, saya tidak mengawasinya dan membiarkannya melarikan diri, aku akan membawanya kembali sekarang. Mereka berdua berubah menjadi garis-garis cahaya dan hendak pergi ketika hawa dingin yang menyerbu mereka, menyebabkan mereka gemetar dan mengungkapkan bentuk asli mereka. Pedang Qi memenuhi langit, dan lautan pedang beriak di uara. Kamu bisa pergi hanya karena kamu menyesal. Kemudian tuan muda ini pertama-tama akan memenggal kepala anjingmu sebelum meminta maaf kepada kalian berdua, Yun Xiao berkata dengan dingin. Wajah duta yang gemuk dan kurus menjadi pucat ketika dia melihatnya mendekat dengan pedangnya, dia berkata dengan tergesa-gesa, jangan main-main, jangan main-main. Itu hanya lelucon, tidak bisakah kamu bercanda? Kata biksu kurus itu dengan cemas, kamu sangat berpikiran sempit. Itu benar, kata Yun Xiao, saya orang yang berpikiran sempit dan pendendam, siapapun yang berani menyentuh sehelai rambutku, aku akan memotong salah satu kakinya. Cahaya dingin pada pedang itu sangat dingin, saat bersinar, itu bergetar di antara kaki kedua pria itu, menyebabkan mereka menggigil ketakutan, mereka segera menutupi kaki ketiga mereka dan berkeringat dingin. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan sehingga kamu akan melepaskannya? Kata biksu gemuk itu, gemetar. Katakan dulu apakah Ao Changkong ada di sini atau tidak, kata Yun Xiao, kalau begitu, beritahu aku niatmu untuk menyerangku. Maksud, apa niat lain yang bisa ada? Aku hanya bercanda denganmu, siapa yang tahu bahwa Anda akan begitu mudah dibodohi. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan bermain denganmu, kamu benar-benar membunuh. Biksu gendut itu berkata, merasa dirugikan. Kami tidak yakin apakah tuan muda kami ada di sini, biksu yang keriput itu mengangguk. Begitukah, Ying Luo? Yun Xiao dengan santai mengacungkan pedangnya, dan cahaya serta bayangan berkedip saat dia berkata, kamu mengatakan bahwa Ao Changkong kemungkinan besar tidak ada di sini, bahkan jika aku membunuhmu sekarang, itu akan baik-baik saja, kan? Matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia memelototi keduanya. Niat membunuhnya begitu kuat sehingga hampir melewati tubuh mereka, mereka berdua terkejut dan dengan cepat menggelengkan kepala dan tangan mereka, Tuan muda saya ada di kota, jika kamu membunuh kami, dia pasti akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Oh, jadi Ao Changkong telah datang, Yun Xiao berkata dengan kesadaran tiba-tiba saat dia menahan niat membunuhnya dan mendapatkan kembali ketenangannya. Ekspresi duta yang gemuk dan kurus sedikit berubah, dan mereka berdua menutup mulut mereka. Pertanyaan kedua, kata Yun Xiao, apa niatmu menyerangku? Petik 2. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku hanya bermain denganmu? Biksu gemuk itu berkata dengan marah, mereka secara tidak sengaja mengungkapkan rahasia mereka dan sangat marah. Oh, bermain. Jika saya secara tidak sengaja memenggal kepala kedua orang bijak ini,
itu akan menjadi kerugian besar bagi ranah seni bela diri surgawi. Aku akan membunuhmu, kata Yun Xiao perlahan. Dia mengancam lagi dan melepaskan energi pedangnya. Mereka berdua mengertakkan gigi dan biksu kurus itu berkata dengan marah, bunuh saja kami. Kami tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika Anda membunuh kami. Tuan muda pasti akan membalaskan dendam kita. Kamu tidak akan hidup lama. Oh, kamu tidak akan memberitahuku bahkan jika aku membunuhmu, sepertinya itu tidak sesederhana bermain-main. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, dan semua pedang Qi di langit ditarik kembali. Aku sudah tahu, kalian berdua bisa pergi sekarang. Biksu kurus, hehe. Biksu gemuk itu tiba-tiba berteriak, bertepuk tangan dan menertawakan, haha, monyet kurus, kamu telah membocorkan rahasianya, kamu sudah mati. Jangan memfitnah saya. Saya tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak akan membiarkanmu jika kamu menuduhku. Biksu kurus itu berkata dengan marah. Andalah yang mengungkapkannya kepada Gu Feiyang. Mari kita lihat bagaimana tuan muda berurusan denganmu. Haha, fitnah. Aku akan membunuhmu. Biksu kurus itu meraung dan menyerang tanpa ragu-ragu. Pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya dan terbang. Apakah menurutmu aku takut padamu? Biksu gemuk itu juga berteriak, dia merentangkan anggota tubuhnya dan kulitnya tampak mengembang, ada cahaya keemasan redup di atasnya. Murid Yun Xiao menyempit, teknik bela diri yang digunakan biksu gemuk saat ini juga merupakan teknik tubuh yang kuat, tetapi itu jelas bukan teknik penempaan tubuh tiran. Ledakan, bang, ledakan. Biksu gemuk itu meninju dengan kedua tinju, yang sangat ganas, semua bilah tajam hancur, dan banyak bilah yang mendarat di tubuhnya meledak. Monyet sialan, pergi ke neraka. Biksu gemuk itu menarik napas dalam-dalam, dan beberapa titik akupuntur utama di tubuhnya tiba-tiba tenggelam, sebuah badai naik, dan ruang dalam radius ratusan kaki tersedot ke dalamnya. Kaulah yang akan mati. Biksu kurus itu juga sangat marah, sosok di langit bergetar dan bilah yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Di bawah pengaruh kedua kekuatan tersebut, kekuatan penghancur langsung berkembang beberapa kali lipat. Yun Xiao juga terkena benturan, dan dia terlempar mundur ribuan kaki. Namun, ekspresinya tidak berubah, sudut mulutnya masih tersenyum saat dia berkata dengan suara lembut, apakah kedua idiot ini nyata atau hanya berpura-pura bodoh? Matanya yang seperti bulan bersinar dengan cahaya iblis saat dia menatap badai. Angin dan awan bergelombang, dan langit berubah warna, tetapi kedua sosok itu telah lama menghilang. Ao Changkong, apakah kamu benar-benar di sini untuk menonton pertunjukan? Kamu meminta duta yang gemuk dan kurus untuk menyerangku? Yun Xiao terkekeh, jadi kamu ingin melihat tubuh emasku yang tidak bisa dihancurkan, kan? Aku hanya tidak ingin menunjukkannya. Mari kita lihat apa yang bisa Anda lakukan kepada saya. Jika kamu memiliki kemampuan, lakukan sendiri. Suaranya yang mencibir bergema di udara, dan sosok Yun Xiao menghilang. Di depan menara 10.000 harta karun, semua bangunan telah dirobohkan, memperlihatkan ruang terbuka yang sangat besar, ratusan sosok bola balik, dan kekuatan aneh terus muncul di antara mereka, lapis demi lapis, tampak sangat kacau. Chen Zongqi duduk bersila di udara dan terus-menerus merapal semua jenis mantra, bibirnya bergetar dengan cepat dan semua jenis nada ditransmisikan, mengarahkan setiap langkah. Di salah satu dari 10.000 paviliun menara harta karun, Wan Yiqian dan yang lainnya memperhatikan dengan penuh perhatian, ekspresi mereka sangat tenang. Han Junting melihatnya sebentar dan berkata, formasi ini benar-benar misterius, ini sangat misterius dan tidak dapat diprediksi, tidak mungkin untuk memahami semuanya, ini benar-benar kuat. Wan Yiqian berkata, jadi bagaimana jika itu kuat? Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan arai yang dapat dikerahkan, saya akan puas jika itu bahkan 10%. 10%. Formasi macam apa ini? Hanya 10% dari kekuatan formasi sudah cukup untuk membunuh Ling Baiyi. Tanya Han Junting. Kepala penjaga toko, pernahkah Anda mendengar tentang 3 formasi kuno yang tidak menyenangkan? Wan Yiqian bertanya. Saya tidak tahu banyak tentang formasi, jawab Han Junting, namun, karena itu adalah salah satu dari 3 formasi kuno yang tidak menyenangkan, itu pasti memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi. Tiba-tiba, suara dengan keterkejutan ekstrim bisa terdengar, mungkinkah itu formasi kebahagiaan yang hebat? Begitu suaranya jatuh,
sosok Yun Xiao muncul, dengan tatapan terkejut di matanya, dia menatap tanpa berkedip ke susunan Chen Zongqi, seolah-olah dia ingin merekamnya. Formasi kelahiran kembali yang hebat. Han Junting dan Qian Sheng sama-sama memandang Yun Xiao dengan bingung. Wan Yiqian, di sisi lain, sangat terkejut, dia segera tertawa dan berkata, "Haha, Fei Yang, kamu memang pria yang sangat berbakat, Anda telah mempelajari formasi yang hilang seperti itu." Petik 2. Yun Xiao merasa malu di dalam hatinya, begitu dia tiba di sini, dia telah mendengar tentang formasi itu, jadi dia telah menanamkan formasi di depannya ke dalam pikirannya melalui mata bulan dan melakukannya di tablet alam ilahi untuk dilihat Pu Jinsan, dengan nama 3 formasi kuno yang tidak menyenangkan, secara alami tidak sulit bagi Pu Jinsan untuk mengenalinya dengan pencapaiannya di formasi Dao. Pada saat itu, Pu Jinsan sangat bersemangat sehingga dia berlutut di tanah dan memohon kepada Yun Xiao untuk menunjukkan susunan lengkapnya. Itulah mengapa Yun Xiao mengawasinya dengan penuh perhatian, yang membuat Wan Yiqian berpikir bahwa dia mahir dalam hal itu, dan itulah mengapa dia sangat terkejut. Saya hanya mendengarnya, tetapi saya tidak menyangka akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di sisi lain, saudara Yiqian, kekayaan toko harta karun yang tak terhitung jumlahnya di luar imajinasi. Dia menatap Wan Yiqian dengan makna yang dalam. Wan Yiqian terkekeh dan berkata, karena ini adalah kamar dagang nomor 1 di dunia, secara alami memiliki beberapa koleksi, selain itu, saya sangat tertarik dengan barang-barang kuno ini, jadi wajar jika saya menyembunyikan beberapa salinan yang tidak lengkap. Tidak lengkap, mungkinkah formasi ini belum lengkap? Han Junting bertanya dengan kaget. Apa? Qian Sheng mengerutkan kening, jika itu adalah formasi yang tidak lengkap, apakah akan ada kelemahan besar yang akan menyebabkan semuanya gagal? Petik 2. Wan Yiqian terkekeh dan menoleh ke Yun Xiao, "Fei Yang, apakah kamu punya pendapat?" Seperti yang dikatakan saudara Yiqian barusan, kata Yun Xiao, selama saya dapat mengerahkan 10% dari kekuatan penuh dari susunan ini, saya dapat membunuh Ling Baiyi, jadi, tidak masalah apakah itu lengkap atau tidak, misalnya, ada 10.000 variasi dalam formasi, dan cukup menggunakan 100 di antaranya, lebih baik fokus pada 100 variasi ini daripada menggigit lebih banyak daripada yang bisa Anda kunyah. Lumayan, Wan Yiqian memuji, Fei Yang selalu menjadi orang yang paling saya kagumi, dia melihat kuncinya sekilas, jika salah satu dari 3 formasi besar kuno yang tidak menyenangkan muncul di dunia manusia, itu akan cukup untuk menghancurkan dunia. Kehancuran dunia. Qian Sheng terkejut, sulit membayangkan seberapa kuat itu, ki spiritual dan aturan langit dan bumi telah banyak berubah, saya khawatir akan sulit untuk mereproduksi hal yang begitu menakutkan. Ya, Wan Yiqian mengangguk, alasan mengapa saya datang untuk mengatur formasi pada menit terakhir adalah karena saya tidak memiliki banyak kendali atas formasi di tangan saya punya waktu 3 hari untuk menyelesaikannya, jika terlalu dini, dia takut itu akan menimbulkan masalah. Saya tidak menyangka Ling Baiyi begitu sombong, dia pantas mati. Kemarahan bisa terlihat di wajah Wan Yiqian, Ling Baiyi telah muncul di kota Yan baru tetapi diam-diam menunggu majelis pemenggalan kepala, jelas bahwa dia tidak menganggapnya serius. Tampaknya tetua besar Chen Zongqi belum belajar banyak perubahan, kata Yun Xiao, saya pikir dia hanya belajar sesuai kemampuannya. Wan Yiqian berkata, itu benar, tergesa-gesa membuat pemborosan, cukup untuk bisa berlatih 10% dari transformasi. Dia mengeluarkan tas penyimpanan biru muda dari lengan bajunya, itu disulam dengan lingkaran formasi dengan benang emas dan disegel di mulut tas, itu jelas sangat berharga. Fei Yang, ini adalah pohon abadi yang kamu inginkan, saya telah membolak-balik beberapa buku kuno, kayu abadi, esensi es utara yang ekstrim, darah roh sejati, 10 kubus ki regulasi, dan 3.600 bahan baku kelas tertinggi seharusnya cukup untuk memurnikan baja ilahi. Item yang paling sulit ditemukan dan hampir punah adalah keempatnya. Yun Xiao terkejut, dan dia semakin terkejut dengan kemampuan tokoh harta karun, dia bahkan tahu tentang baja ilahi dan bisa dengan santai menyebutkan beberapa bahan baku lainnya. Apa itu baja ilahi? Han Junting mengerutkan alisnya, dia telah melihat banyak hal, tetapi dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Selain itu adalah sesuatu yang dibutuhkan Yun Xiao, jadi dia harus menjaga beberapa tindakan pencegahan lagi.
Hehe, itu adalah item tingkat ke-10 yang sangat kuat, ini mungkin logam terkeras di dunia. Wan Yiqian tersenyum dan berkata, hanya saja sesulit naik ke surga untuk menyempurnakannya, Fei Yang hanya meminta saya untuk kayu abadi dan esensi es utara yang ekstrim, saya khawatir dia sudah menemukan dua item lainnya, Ki kelas 10 dan darah roh sejati. Ki tingkat ke-10 kecil, kata Yun Xiao sambil tersenyum, tapi masih banyak barang yang tersisa, saya memiliki ramuan ilahi tingkat ke-10 yang dilelang oleh toko harta karun segudang di kota Xinyan, adapun darah roh sejati, hehe, jaringan informasi 10.000 harta karun tak tertandingi di dunia, bahkan orang suci tidak bisa membandingkannya, Anda harus tahu apa yang saya pikirkan. Oh, Wan Yiqian tersenyum, Fei Yang, mungkinkah kamu tertarik dengan kota penguasa kota bulan merah? Jantung Han Junting dan Qian Sheng berdetak kencang, berita bahwa penguasa kota bulan merah kota yang baru dipromosikan, Luo Qingyun, memiliki darah naga kelas 10 secara bertahap menyebar ke seluruh dunia. Dengan garis keturunan atavisme tingkat ke-10, tidak ada keraguan bahwa dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi yang namanya akan mengguncang suatu wilayah di masa depan. Aku kenal Luo Qingyun, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya yakin dia tidak akan menolak ketika saya meminta darah lain kali. Di belakangnya, Qian Wudi menghela nafas dengan emosi, beberapa orang yang telah menyerbu Gunung Meru dan melawan Master Iblis bersama-sama sekarang telah meninggalkannya jauh di belakang. Wan Yiqian berkata, kalau begitu kita hanya kehilangan esensi es utara yang ekstrim, saya harap Fei Yang dapat segera menemukannya, dia bisa membuat baja halus ilahi dan memperluas wawasan saya. Bersambung.